Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di bagian terakhir tadi Yohanes dalam Injilnya mengatakan banyak tanda mujizat lain yang dilakukan Yesus setelah ia bangkit, tetapi semuanya tidak bisa ditulis. Kalau semuanya ditulis tidak cukup. Tetapi kemudian yang mau dikatakan, baik dari Injil Sinoptik juga, bahwa kesaksian para murid akan Yesus yang bangkit itu mau menegaskan suatu sikap dasar yang dihidupi oleh para murid, para rasul, bahwa Yesus sekarang bukan lagi sekedar kenangan. Mereka tidak hanya sekedar mengingat bahwa mereka pernah hidup bersama dengan Yesus, tetapi sungguh melalui kebangkitan itu para murid mengambil sikap dan sungguh merasakan Yesus itu tetap ada bersama dengan mereka. Yesus bukan hanya sekedar ingatan, tetapi Yesus adalah pribadi yang sungguh hadir. Sama mungkin ya, seperti kita kalau ada orang yang sudah meninggal, ya, kita kan mengingat saja, begitu kan ya. Tapi yang membedakan adalah yang kita ingat itu tetap menjadi ingatan. Tetapi bagi para murid sekali lagi, Yesus bukan hanya sekedar ingatan masa lalu, tetapi ia sungguh bangkit karena Yesus kemudian ada kembali bersama dengan mereka. Memang yang diceritakan tidak banyak, tidak semua mereka ceritakan, tetapi begitu banyak hal yang mereka alami bersama dengan Yesus yang mau menegaskan bahwa Yesus ada. Yesus tetap hidup bersama dengan mereka. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, yang menarik juga adalah mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus itu pun boleh mereka alami, mereka pahami dengan cara manusiawi. Yesus percaya kepada mereka bahwa mereka bisa mengenali Dia yang mati dan bangkit itu. Maka salah satu kisah yang diberikan kepada kita adalah hari ini yang kita dengarkan, Thomas yang tidak percaya itu. Dan kita seringkali menggunakannya secara negatif, seolah-olah Thomas itu tanda kutip ya buruk karena nggak percaya kalau nggak melihat. Kita pun juga sering mengatakan kepada sesama kita, saudara kita, kalau kita kasih tahu tidak percaya, terus mengatakan kamu tuh kayak Thomas, begitu kan ya. Padahal saudara-saudari yang terkasih, justru yang dialami Thomas itu lain. Thomas sungguh bersyukur bahwa Yesus percaya. Dengan cara manusiawi itu Thomas mengenali Dia. Maka kemudian sampailah Thomas kepada suatu iman yang mendalam, bahwa melihat Yesus berarti melihat Allah. Maka Thomas kemudian mengatakan Tuhanku dan Allahku, yang kemudian kita gunakan selalu iman itu ketika kita melihat sakramen Maha Kudus. Tuhanku dan Allahku, melihat secara manusiawi. Bahwa kemudian ada kata-kata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bukan dalam arti untuk kemudian dikatakan secara negatif, tidak. Bagi kita pun juga sama.
Mungkin kita juga perlu tanda-tanda manusiawi seperti itu. Tidak apa-apa. Tuhan memperbolehkan itu. Tuhan mempercayai para murid untuk bisa mengenali Dia. Maka kesaksian yang diberikan adalah pengalaman-pengalaman manusiawi. Bagaimana mereka setelah Yesus bangkit makan bersama dengan Yesus. Bagaimana mereka kemudian ketika mereka kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan, Yesus datang dan meminta untuk menangkap ikan lalu makan bersama dengan mereka. Dan hari ini Yesus datang dan memberikan diri kepada Thomas, ini tanganku, ini lambungku, silahkan kamu mau percaya atau tidak, begitu kan ya. Silahkan kamu mau percaya atau tidak. Itulah kemudian saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi bagaimana para murid memberikan kesaksian kepada banyak orang kemudian bahwa Yesus yang mereka ikuti, yang sudah mati di salib itu tidak hilang, tidak tinggal dalam ingatan, tidak hanya sebagai memori saja, tetapi Yesus itu sungguh bangkit, sungguh ada, sungguh bersama mereka, dan mereka secara manusiawi sungguh mengalami kehadiran Yesus itu, dan itulah kesaksian mereka sekali lagi. Maka kemudian mereka pun sungguh menyadari setelah Yesus mempercayai mereka untuk mengenalinya secara manusiawi, maka Yesus pun mempercayakan kepada mereka supaya orang lain juga dapat mengalami secara manusiawi pula. Maka misalnya dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Kalau mereka mengatakan dosamu hilang, maka dosanya hilang. Itu kan pekerjaan Yesus, tanda kutip. Dan secara manusiawi, dan yang kita imani dalam ajaran gereja ada dalam sakramen tobat. Ketika imam mengatakan dosamu diampuni, Allah lah, Yesuslah yang mengampuni. Menghadirkan secara manusiawi. Dan kemudian dalam konteks bacaan pertama, di sana digambarkan bagaimana para murid, para rasul dan jemaat perdana menghadirkan kembali Yesus itu secara manusiawi. Tadi digambarkan para rasul menyembuhkan, para rasul mengajar sebagaimana Yesus. Lalu orang banyak itu mereka hidup, cara hidupnya adalah mereka itu saling membantu. Bahkan secara ekstrim dikatakan tidak ada yang merasa kekurangan. Karena itulah gambaran hidup bersama dengan Yesus. Ketika Yesus mereka sungguh mengalami, mereka kekurangan makan, Yesus ada bersama dengan mereka, Yesus memberi mereka makan, roti, ikan dan sebagainya itu. Tidak ada yang kekurangan, dan hidup semacam itulah yang diwujudkan oleh gereja perdana, oleh jemaat perdana, sehingga komunitas ini sungguh menarik dan semakin banyak orang mengikuti, dan kita jugalah orang-orang yang mempercayai itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan Paskah dan hari ini juga penegasan kepada kita, kesaksian para murid itu juga membuat kita sungguh mengalami bahwa Allah itu sungguh hidup. Allah itu ada bersama dengan kita. Kita boleh mengenalinya dengan cara-cara manusiawi. Gereja memberikan alat, memberikan sarana. Misalnya melalui doa, melalui kitab suci, melalui sakramen-sakramen. Itu cara manusiawi yang kita lakukan. Tetapi kita juga boleh menemukan cara sendiri bagaimana mengenali Dia. Misalnya, ini contoh yang mungkin sangat sulit bagi kita juga. Mungkin ya, misalnya Teresa dari Kalkuta. Ketika dia membersihkan orang-orang yang luka itu, dia seolah-olah melayani Yesus sendiri. Cara manusiawi gitu kan ya. Mungkin saya juga membayangkan, saya juga masih punya orang tua gitu kan ya.
masih punya orang tua. Yang kadang-kadang namanya mama itu kan rewel kan ya kadang-kadang. Nah dalam rewelnya orang tua itu ada sukacita. Mungkin dalam diri orang tua yang rewel itu Yesus hadir. Mungkin Yesus pun bisa rewel juga kepada kita gitu kan. Karena kemudian dalam hal ini saya hanya mau mengajak melihat kita itu kan gampang sekali yang masih punya orang tua yang muda-muda ini ya, yang orang tua sabar. Yang masih muda-muda ini, kita itu mudah untuk marah kepada orang tua gitu kan ya, jengkel kepada orang tua. Padahal melalui itu jangan-jangan loh, kita sungguh menemukan Yesus itu. Kita lupa bahwa umur kita itu terbatas. Nanti tiba-tiba orang tua nggak ada baru menyesal. Makanya Tuhan loh baru ngomong Tuhan. Pas masih hidup tidak ngomong Tuhan gitu kan ya. Misalnya ini kan contoh-contoh ekstrim. Cara manusiawi yang memang kita bisa temukan. Dan gereja tanda kutip menyediakan sarana-sarana itu. Dan kita pun juga boleh mencari sarana yang lain. Dan kemudian saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana para murid. Para murid. Mereka dipercaya juga untuk mewujudkan itu agar orang lain merasakan. Kita pun juga sama. Allah percaya kepada kita bahwa kita pun juga bisa mewujudkan dengan cara kita agar Allah itu dialami orang lain. Dan itulah semangat Paskah, semangat yang hidup. Bagaimana kita mau menghadirkan juga, merasa dipercaya oleh Allah juga untuk menghadirkan Dia yang hidup itu. Dan kalau hari ini kita secara khusus merayakan kerahiman Allah itu kan selalu membawa damai. Kerahiman Allah itu kan selalu mengampuni. Kerahiman Allah itu kan selalu menginginkan kebaikan, keselamatan. Tidak ada dendam di sana. Dan cara-cara manusiawi itu pun bisa kita wujudkan. Bagaimana kehadiran kita itu membawa damai, bukan perang. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak mengutuk orang lain, kita mendoakan, kita peduli dan sebagainya. Itulah kerahiman, itulah cara-cara manusiawi. Semoga kebangkitan Kristus yang dipercayakan kesaksiannya kepada para murid itu juga menjadi kesaksian hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita, bahwa Dia bukan hanya sekedar ajaran, tetapi Dia sungguh ada dan hidup dalam diri kita, diri saya, diri Anda. Sehingga kita dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang manusiawi, kita sungguh bisa mengalami Dia, kita bisa membuat orang lain juga mengalami Dia. Dan itulah sekali lagi semangat Paskah, semangat kebangkitan, semangat hidup. Hidup itu berarti selalu ada dan terus berjalan, bukan sekedar ingatan. Tuhan memberkati kita.